Selamat sore, Profesor Dr. Haja Asnafa Ica, ARM, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia dan teman-teman lainnya. Saya Cinta Emanurung dari kelompok 1 dengan NIM 230536362. Saya dan rekan-rekan saya akan membahas materi Bahasa Indonesia berbasis teks. Pendahuluan. Sebagai makhluk sosial, manusia memerlukan bahasa sebagai alat komunikasi dan interaksi. Warga masyarakat Indonesia menggunakan ragam bahasa sesuai dengan suku daerahnya masing-masing. Dan bahasa Indonesia tercipta sebagai bahasa pemersatu bangsa. Pembelajaran bahasa Indonesia sendiri sangat diperlukan meskipun setiap harinya menggunakan bahasa tersebut ketika berbicara. Bahasa memiliki konteks dan hal tersebut jika tidak dipahami dengan seksama akan menimbulkan kekacauan dalam berbahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septia Triwahyuni dengan NIM 2305113676. Di sini saya selaku penyaji kedua akan menjelaskan tentang pembelajaran bahasa Indonesia. A. Pembelajaran bahasa Indonesia. Pembelajaran bahasa Indonesia secara formal dimulai dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Setiap jurusan wajib ada mata kuliah bahasa Indonesia di samping agama, Pancasila, dan kewarganegaraan. Sedangkan bahasa Indonesia tersebut digunakan dalam aktivitas sehari-hari. Pelaksanaan pembelajaran bahasa di kampus memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas akademisi dalam menjadi cermin bagi masyarakat umum dalam kancah global. Ilmu bahasa merupakan suatu kumpulan teks makro yang terdiri dari beberapa jenis teks mikro di dalamnya. Adapun contoh satu jenis genre makro ialah teks proposal, teks laporan, dan teks ulasan buku. Contoh satu jenis genre mikro ialah teks narasi, eksposisi, argumentasi, dan eksplanasi. Berkaitan dengan bahasa Indonesia, kampus menjadi sarana utama dalam mengembangkan bahasa Indonesia, baik sebagai identitas negara dan juga wujud masyarakat bermartabat yang tercermin dari penggunaan bahasa yang baik dan benar. Adapun ada keunggulan proses pembelajaran aktif adalah peserta atau mahasiswa bukan hanya mendapatkan ilmu pengetahuan dan keterampilan dalam bahasa Indonesia, melainkan juga melakukan pengembangan pada sikap sosial dan spiritual. Adapun proses pembelajaran aktif dapat dilaksanakan dengan beberapa metode, di antaranya ialah yang pertama adalah tematik, yang mana memiliki tujuan untuk menyatukan pengetahuan, yang kedua saintifik, yaitu menjadikan keilmiahan objektif dan sistematis diutamakan untuk mengamati, menalar, menemukan, mengabsahkan, dan menjelaskan suatu teks. Yang ketiga ialah proyek, yaitu mengutamakan penggabungan kelompok yang beraneka ragam dalam menyusun suatu proyek. Yang keempat adalah masalah, yaitu menyajikan suatu masalah dan perlunya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang kelima adalah kolaboratif, yaitu kerjasama antara dua atau lebih disiplin ilmu yang berbeda dalam menyusun suatu proyek. Yang keenam adalah teks. Terdapat unsur-unsur yang menjadi pokok pembelajaran. Saya Alia Dwi Elzenia dengan NIM 230513360. Di sini saya akan menjelaskan tentang kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan keragaman bahasa yang banyak. Keragaman bahasa tersebut dibarengi dengan keragaman suku di Indonesia yang jumlahnya juga banyak. Bangsa Indonesia bersama perwakilan pemuda-pemudi melalui Kongres Pemuda pada 28 Oktober 1928 merumuskan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dari sekian banyaknya bahasa yang ada di Indonesia. Tujuan dari perumusan bahasa negara tersebut ialah untuk memudahkan setiap suku dalam berkomunikasi, baik lisan maupun tulisan. Seiring perkembangannya, bahasa yang ada di Indonesia dapat diklasifikasikan menjadi 3 bagian, yaitu bahasa persatuan atau bahasa negara, bahasa daerah, dan bahasa asing. Ketiga bahasa tersebut dijadikan sebagai bahasa politik nasional. Yang pertama, bahasa negara, yakni bahasa Indonesia harus diutamakan karena bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara yang digunakan sebagai alat untuk menyelenggarakan kegiatan kenegaraan. Pelaksanaan pendidikan di Indonesia juga menggunakan bahasa Indonesia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sehingga terampil dalam menggunakan bahasa baik lisan maupun tulisan dengan baik dan benar. Penggunaan bahasa Indonesia juga terdapat pada peraturan perundang-undangan yang mengatur hukum ketatanegaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aldila Fatima Azhara dengan nomor urut 01 dengan NIM 23051133767. Kali ini saya akan membahas mengenai bahasa daerah dan bahasa asing. Yang kedua yaitu bahasa daerah. Bahasa daerah merupakan bahasa kedua yang banyak digunakan di Indonesia. Dan menurut data dari Badan Bahasa Kemendikbud Republik Indonesia, bahasa daerah yang ada di Indonesia ini terdapat 718 bahasa dan merupakan negara kedua yang mempunyai banyak bahasa daerah
selain Papua Nugini. Bahasa daerah harus dilestarikan. Kenapa teman-teman? Karena pada umumnya di negara kita bahasa daerah ini merupakan bahasa ibu ataupun bahasa pertama warga Indonesia yang berasal dari berbagai suku bangsa dan menjadi budaya bangsa Indonesia. Namun dikarenakan kecanggihan teknologi serta globalisasi, maka banyak sekali orang-orang yang tidak mengetahui bahasa daerahnya sendiri. Dan hal tersebut membuat orang-orang berkurangnya perhatian dengan bahasa daerahnya sendiri. Dan ini bisa saja disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama adalah faktor keluarga. Misal dia dari kecil tidak diajarkan menggunakan bahasa daerah, tetapi terbiasa menggunakan bahasa Indonesia, sehingga saat dia besar dia tidak mengerti dan tidak mengetahui akan bahasa daerahnya. Ataupun yang kedua yaitu faktor lingkungan, di mana mungkin di lingkungannya banyak yang menggunakan bahasa Indonesia dibanding bahasa daerah, dan itu membuat dia juga kurang mengetahui tentang bahasa daerahnya. Contohnya seperti ini, jika teman-teman berada di daerah Riau, merantau ke daerah Jakarta, di mana di daerah tersebut dominan menggunakan bahasa Indonesia, dan pastinya teman-teman akan beradaptasi dengan lingkungan tersebut dan lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia, sehingga bisa saja nanti teman-teman lupa akan bahasa daerah teman-teman sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjulika Putri dengan nomor urut 28. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang bahasa Indonesia baku. Pada umumnya, bahasa Indonesia terbagi menjadi dua macam, yaitu bahasa baku dan bahasa tidak baku. Bahasa baku adalah pokok dari semua kosakata bahasa Indonesia. Disebut baku bukan berarti bahasa baku tidak digunakan dalam komunikasi sosial sehari-hari. Namun, baku yang dimaksudkan di sini adalah bahasa yang bisa diterima oleh semua penutur dialek bahasa Indonesia. Bahasa baku ini biasanya digunakan dalam situasi formal, seperti surat menyurat dinas, perundang-undangan, karangan ilmiah, penulisan laporan, dan yang lainnya. Kemudian yang kedua ada bahasa tidak baku. Bahasa tidak baku adalah bahasa yang sering kita gunakan dalam komunikasi sosial sehari-hari, seperti saat berkomunikasi dengan orang tua dan juga saat berkomunikasi dengan teman. Terima kasih. Jadi kesimpulan materi kami adalah pembelajaran bahasa Indonesia berfokus pada identitas nasional, meningkatkan kualitas akademis, dan mengandalkan bahasa baku sebagai pokok kosakata. Pembelajaran aktif di kampus melalui metode beragam membawa keunggulan dalam pengembangan ilmu, keterampilan, serta sikap sosial dan spiritual. Perumusan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu pada 1928 bertujuan memfasilitasi komunikasi antara suku, dan bahasa Indonesia dibagi menjadi bahasa negara, bahasa daerah, dan bahasa asing. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila terdapat salah kata, kami mohon maaf. Sekian presentasi dari kami. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya.